Saudara, kita akan mengajak Anda ke Pengadilan Jakarta Selatan untuk melihat bagaimana sidang putusan pembacaan pra-peradilan dari Nadiem Makarim berikut ini. Alat bukti mana yang harus diutamakan atau mutlak harus ada sebagai salah satu bukti dari minimal 2 alat bukti yang sah untuk membuktikan unsur delik material, khususnya dalam perkara korupsi, bukan merupakan ranah pra-peradilan untuk menentukan. Karena hal tersebut sudah merupakan bentuk pengujian atas kewenangan penyidik dalam hal memilih menggunakan alat bukti apa saja untuk membuktikan sangkaannya kepada tersangka. Setiap pilihan yang diputuskan oleh penyidik akan menimbulkan konsekuensi terkait kekuatan pembuktiannya untuk membuktikan apakah perbuatan tersangka telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan. 3. Apakah tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka telah memenuhi syarat terpenuhinya minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP. Menimbang bahwa mengenai prosedur penyidikan telah hakim pertimbangkan dalam uraian pertimbangan sebelumnya dan seluruh tahapan proses penyidikan yang dilakukan oleh pemohon sebelum menetapkan tersangka telah dinyatakan sah, sehingga pertimbangan terkait hal tersebut tidak akan diulang kembali di bagian pertimbangan ini. Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dengan berdasar pada KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 2014 yang memperluas objek pra-peradilan serta salah satunya memberikan tafsir terkait bukti permulaan untuk menetapkan seorang sebagai tersangka, maka penetapan tersangka harus didasari minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHP yang bunyi selengkapnya sebagai berikut. Pasal 184 ayat 1 alat bukti yang sah adalah transaksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Ayat 2 hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan belum pernah sama sekali diperiksa sebagai saksi saat terbitnya surat perintah penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor PRIN 67F2 FD 29/2025 tanggal 4 September 2025 yang menyebut nama tersangka Nadiem Anwar Makarim. Pemohon mendalilkan bahwa oleh karena proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon telah melebihi jangka waktu 80 hari sebagaimana diatur dalam pasal 105 ayat 1 dan 2 Peraturan Jaksa Agung nomor 93/2010 tentang tata kelola administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus, patut diduga termohon tidak menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Menimbang bahwa termohon menerangkan setelah mendapatkan bukti-bukti dalam proses penyidikan sejak tanggal 20 Mei 2025 dan setelah melalui serangkaian gelar perkara, akhirnya termohon mengeluarkan surat penetapan tersangka nomor TAP 63F2FD29/2025 tanggal 4 September 2025 atas nama tersangka Nadiem Anwar Makarim, bukti 7T71. Setelah itu penyidik menerbitkan surat perintah penyidikan nomor PRIN 67F2FD9/2025 tanggal 4 September 2025 tanggal 4 September 2025 yang menyebutkan nama pemohon sebagai tersangka, bukti T72. Menimbang bahwa dari rangkaian peristiwa sebagaimana diuraikan di atas dapat terlihat bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon hingga menetapkan tersangka. Surat perintah penyidikan yang dikeluarkan mulai tanggal 20 Mei 2025, 11 Juni 2025, 11 Juli 2025, 21 Juli 2025 dan 31 Juli 2025 dan terakhir tanggal 4 September 2025 bukanlah perintah penyidikan yang berdiri sendiri atau untuk kepentingan penyidikan tindak pidana yang berbeda. Semuanya adalah menjadi satu kesatuan rangkaian penyidikan atas tindak pidana yang ditemukan, yakni perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya Riset Teknologi Republik Indonesia dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan 2022 dan urgensi dari dikeluarkannya beberapa surat perintah penyidikan tersebut adalah untuk menambah tim penyidik untuk mempercepat penyelesaian penyidikan sebagaimana ditentukan dalam pasal 105 Perja nomor 93/2010 tersebut. Menimbang bahwa mengenai sifat pengujian sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam sidang pra-peradilan, Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan nomor 4 tahun 2014 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan
yang mana pasal 2 ayat 2 perma tersebut berbunyi pemeriksaan pra-peradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Menimbang bahwa para ahli yang dihadirkan di persidangan, baik oleh pemohon maupun termohon, mengajukan pendapat yang selaras bahwa pengujian sah atau tidaknya penetapan tersangka sifatnya formal, yakni apakah didasari atas minimal 2 alat bukti yang sah dan terdapat relevansi dengan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka. Menimbang bahwa hakim sependapat dengan pandangan para ahli tersebut di atas, adanya 2 alat bukti yang sah tersebut harus ditafsirkan tidak hanya terkait dengan jumlahnya, melainkan juga terkait relevansinya dengan tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan. Hal ini sangat logis mengingat rumusan pasal 1 angka 2 KUHP telah memberikan definisi yang jelas bahwa penyidikan itu bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jika bukti-bukti yang dikumpulkan sama sekali tidak ada relevansinya dengan tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan, maka penetapan tersangka atas dasar bukti yang demikian merupakan tindakan sewenang-wenang. Menimbang bahwa sekalipun sidang pra-peradilan harus diberikan ruang untuk menilai relevansi dari alat bukti dengan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka, namun pengujian atas relevansi itu harus dibatasi sebagaimana diamanatkan oleh Perma nomor 4 tahun 2016, yakni tidak memasuki materi perkara atau tidak sampai pada menilai kualitas dari masing-masing alat bukti yang dimiliki penyidik. Karena jika sampai menilai kualitas pembuktian yang ada, karena jika sampai menilai kualitas pembuktian yang pada hakikatnya sudah menilai substansi dari pembuktian pokok perkaranya, maka pemeriksaan pra peradilan akan menjadi tumpang tindih dengan pemeriksaan pokok perkara. Keadaan ini justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Menimbang bahwa untuk melakukan pengujian relevansi alat bukti secara formal seperti yang diuraikan di atas, maka hakim berpendapat diperlukan parameter sebagai berikut. 1. Jika alat bukti tersebut adalah keterangan saksi, maka pemeriksaan pra-peradilan cukup memeriksa apakah saksi tersebut telah benar diperiksa dan memberikan keterangan dengan tata cara atau prosedur yang sah, yakni kapan ia memberikan keterangan, apakah ia memberikan keterangan di hadapan pejabat yang berwenang, yakni penyidik, dan apakah saksi yang dimintai keterangan memiliki kapasitas atau kemampuan untuk menerangkan apa yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri tentang peristiwa yang terkait dengan tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan. 2. Jika alat bukti yang dimiliki penyidik adalah keterangan ahli, maka cukup diperiksa apakah ahli telah benar diperiksa dan memberikan keterangan dengan prosedur yang sah, yakni dengan parameter yang sama dengan keterangan saksi, dan ahli tersebut memiliki kapasitas keahlian khusus untuk memberikan pendapat terkait tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan berdasarkan pengetahuannya. 3. Jika alat bukti yang dimiliki adalah surat, maka pemeriksaan pra-peradilan cukup memeriksa apakah penyidik memang benar memiliki bukti surat dan surat tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan. 4. Jika alat bukti yang dimiliki adalah petunjuk, maka jika berdasarkan pasal 188 ayat 1 KUHP harus dapat dijelaskan apakah bentuk dari petunjuk itu adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaian 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001 cukup membuktikan bahwa penyidik memiliki alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan air optik atau serupa dengan itu, dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dibaca atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, huruf, tanda angka atau perforasi yang memiliki makna. Menimbang bahwa dari bukti T13 sampai dengan T59 termohon telah melakukan serangkaian tindakan, yakni mengumpulkan bukti berupa keterangan saksi atas nama 1. Fiona Handayani memberikan keterangan di hadapan penyidik pada tanggal 10 Juni 2025, 13 Juni 2025. 1.
10 Juni 2025 dan 13 Juni 2025 di hadapan Joko Sutanto dan di hadapan penyidik Tabrani dan Randy Ahmad Fauzi tanggal 1 Juli 2025. Saksi pernah menduduki jabatan staf khusus Menteri Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi RI. 2. Andre Sulistyo memberikan keterangan di hadapan penyidik atas nama Roy Riyadi tanggal 10 Juli 2025 pada tahun 2015 sampai 2023 menduduki jabatan Direktur Utama PT Goto Gojek Tokopedia, dulu bernama PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. 3. Ganis Sumudra Murhanyono memberikan keterangan di hadapan penyidik atas nama Radityo pada tanggal 10 Juni 2025. Saksi merupakan karyawan swasta yakni sebagai Strategic Partner Management Chrome OS Indonesia sejak November 2021. 4. Dr. Poppy Dewi Puspitawati MA memberikan keterangan di hadapan penyidik atas nama Aprilian Satrio Widiatmono tanggal 16 Juni 2025 di hadapan Dr. Muhammad Deniardi tanggal 2 Juli 2025. Saksi menjabat sebagai Direktur SMP Direktorat Pendidikan DAS dan Menengah periode 2019-2020 dan Widya Prada Ahli Utama di Direktorat SMP Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi sejak 2020. 5. Dr. H. Kamim, MPD, memberikan keterangan di hadapan penyidik atas nama Iwan Yuhanti tanggal 3 Juni 2025, saksi sejak 2018 sampai Maret 2020 menduduki jabatan Direktur SD pada Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud. Juni 2020 sampai November 2020 menduduki jabatan fungsional Widya Prada Ahli Utama Kemendikbud dan PLT Direktur SD Maret 2020 sampai Juni 2020. November 2020 sampai Januari 2022 sebagai Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama pada Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Januari 2022, Oktober 2024 menjabat sebagai Kepala Biro Umum dan SDM pada Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 6. M. Samsuri memberikan keterangan di hadapan penyidik atas nama Yoza Pramadanta pada tanggal 23 Juni 2025. Sejak 2018 sampai 2020 menjabat sebagai Sekretaris Lembaga LL Dikti Wilayah 3 Jakarta 2020-2021 sebagai Kepala Biro Perencanaan Kemdikbudristek 2022 sampai 2025 sebagai Kepala LL Dikti Wilayah 4 Kemendikbudristek. 7. Cepi Lukman Rusdiana memberikan keterangan di hadapan penyidik atas nama Cornelis G. PH SHMH tanggal 13 Juni 2025. Saksi tahun 2028 sampai Maret 2020 menjabat sebagai Kasih Sarana dan Prasarana Subsidi Direktorat Pembinaan SMP, Maret 2020 sebagai pejabat fungsional. 8. Dr. Insinyur Totok Suprayitno memberikan keterangan di hadapan penyidik atas nama Joko Sutanto SHMH pada tanggal 30 Juni 2025. Saksi pada tahun 2015 sampai 2020 menjabat sebagai Kepala Badan Litbang Kemendikbudristek. November 2020 sampai April 2001 PLT Kepala Badan Litbang Kemendikbudristek. 9. Dr. Nia Nur Hasanah SSI memberikan keterangan di hadapan penyidik atas nama Erni Veronica Maramba SHMHum pada tanggal 2 Juni 2025. Saksi pada tahun 2017 sampai 2019 menjabat sebagai Kasih Sarana di Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini, Ditjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat. Tahun 2020 sampai 2022 menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha di Direktorat PAUD, Ditjen PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 10. Hamid Muhammad PhD memberikan keterangan di hadapan penyidik pada tanggal 3 Juni 2025 di hadapan Dwiyana Indra Randy Ahmad Fauzi SHMH pada tanggal 2 Juli 2025. Tahun 2020 April sampai Juli saksi menjabat sebagai PLT Dirjen PAUD Dikdasmen. Agustus 2020 sampai Oktober 2024 menjabat sebagai Staf Khusus Mendikbudristek bidang pembelajaran. 11. Dr. Ainun Naim AKT memberikan keterangan di hadapan penyidik atas nama Muhammad Korun Anam SHMH dan Randy Ahmad Fauzi SHMH pada tanggal 23 Juni 2025 menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Dikti 2015-2019, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek 2019 sampai 2021. 12. Tejo Kusumo Raymond memberikan keterangan di hadapan penyidik atas nama Radityo Esa pada tanggal 20 Juni 2025. Saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT Superstone. 13. Sutanto memberikan keterangan di hadapan penyidik atas nama Benediktus Haryo Gona Perdana Esa pada tanggal 3 Juni 2018 sampai 2023 menjabat sebagai Sesdirjen Dikdasmen tahun 2020 berubah nomenklatur menjadi Sesdirjen PAUD Dikdasmen.
14. Soliun Kodir memberikan keterangan di hadapan penyidik atas nama Erni Veronica Maramba dan Radityo pada tanggal 2 Juni 2025. Saksi adalah guru pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 15. Idi Sumardi memberikan keterangan di hadapan penyidik atas nama Amir Akbar Nurul Komar, SHMH, pada tanggal 2 Juni 2025, dosen STIMK Jabar sejak 2008. 16. Deswita Arvinci Stevi memberikan keterangan di hadapan penyidik atas nama Nopri X Sandi, SHMH, pada tanggal 7 Juli 2025, saksi menjabat sebagai Sekretaris Kemendikbudristek tahun 2019 sampai 2024. 17. Subiantoro memberikan keterangan di hadapan penyidik atas nama Amir Akbar Nurul Komar, SHMH, pada tanggal 4 Juni 2025, saksi menjabat sebagai Inspektur 2 Bidang Dikdasmen 2020 sampai 2021, Sekretaris Itjen Kemendikbud 2021 sampai 2023. 18. Nadim Anwar Makarim memberikan keterangan di hadapan penyidik atas nama Roy Riyadi, SHMH, Cornelis GP Heidemana, SHMH, Joko Sutanto, SHMH, pada tanggal 23 Juni 2025, 15 Juli 2025, dan 4 September 2025. Saksi menjabat sebagai Mendikbudristek periode 2019-2024. Menimbang bahwa semua saksi-saksi tersebut di atas dimintai keterangan oleh penyidik sebelum termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka, dan keterangan yang diminta adalah terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi RI dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Dengan memperhatikan secara formal jabatan yang pernah diduduki pada kurun waktu tertentu atau latar belakang saksi, maka semua saksi memiliki kemampuan untuk menerangkan apa yang ia lihat, dengar, dan ketahui sendiri tentang dugaan tindak pidana tersebut. Menimbang bahwa pemohon juga diperiksa sebagai saksi pada tanggal 4 September 2025 pukul 9 WIB sebelum dikeluarkannya surat penetapan dirinya sebagai tersangka. 2. Keterangan ahli, yakni ahli keuangan negara atas nama Siswo Sujanto, DEA, yang pemeriksaan dilakukan tanggal 3 Juli 2025 di hadapan penyidik atas nama Erni Veronica Maramba, SHMHUM, Teguh Aprianto, SHMH, dan Radityo SH. Ahli hukum administrasi negara atas nama Dr. Bambang Redi, SHMH, MSI, yang pemeriksaan dilakukan tanggal 4 Juli 2025 di hadapan penyidik atas nama Erni Veronica Maramba, SH, MHUM, Cornelis Gate, FH, SHMH, dan Teguh Aprianto, SHMH. Ahli hukum pidana atas nama Prof. Dr. Suparji, SHMH, yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 11 Juli 2025 di hadapan penyidik atas nama Erni Veronica Maramba, SHMHUM, Teguh Aprianto, SHMH, dan Radityo SH. Ahli pengadaan barang dan jasa, barang atau jasa pemerintah termasuk BUMN atau BUMD, atas nama Setia Budi Arijanta, SKKN, yang pemeriksaannya dilakukan tanggal 2 Juli 2025 di hadapan penyidik Erni Veronica Maramba, Teguh Aprianto, dan Joko Sutanto. Ahli audit keinvestigasian termasuk audit penghitungan kerugian keuangan negara atas nama Dedi Nurmawan Susilo, STRAK, FRMP, yang pemeriksaan dilakukan 14 Agustus 2025 di hadapan penyidik atas nama Roy Riyadi dan Nopri S. Sandi. Menimbang bahwa semua ahli tersebut di atas dimintai keterangan sebelum pemohon ditetapkan sebagai tersangka, dan ahli-ahli yang dimintai keterangannya tersebut memiliki kapasitas atau kemampuan berdasarkan keahliannya masing-masing untuk memberikan pendapat berdasarkan pengetahuannya terkait dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi RI dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. 3. Surat berupa risalah hasil ekspos atas dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi RI dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan 2022 tanggal 19 Juni 2025. Kajian teknis bantuan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama tahun anggaran 2020, bukti T55. Review hasil kajian teknis analisis kebutuhan peralatan TIK untuk pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama tahun anggaran 2020. Pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara periodik 2022 atas nama Nadim Anwar Makarim. Dokumen Shareholders Agreement Mei 10, 2021 among PT Aplikasi Karya Anak Bangsa and its shareholders Parti Hereto. Dokumen Deed of Amendment
Oktober 19 2021 umum PT Aplikasi Karya Anak Bangsa and the persons set forth in schedule and party hereto, bukti T59. Menimbang bahwa termohon telah memiliki bukti surat tersebut di atas dan ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi RI dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan 2022. Petunjuk memang bahwa dalam jawabannya termohon menerangkan telah memiliki alat bukti petunjuk berdasarkan ketentuan pasal 184 Junto 188 KUHP, Junto pasal 26A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Menimbang bahwa bukti petunjuk yang dimiliki termohon adalah bukti elektronik, bukti T61, bukti T64 dan bukti T67 sebagaimana diajukan di persidangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi RI dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan 2022. Menimbang bahwa sebagai bentuk penegasan, sekalipun hakim pra-peradilan menyatakan bukti-bukti yang dimiliki oleh termohon memiliki kaitan dengan tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan, namun mengenai kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti tersebut, hakim pra-peradilan tidak berwenang menilainya. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka secara formal, termohon telah memiliki 4 alat bukti yang sah menurut ketentuan pasal 184 KUHP sebagai dasar untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka. Menimbang bahwa demikian pula sebaliknya, bukti-bukti yang dimiliki oleh pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya dan diajukan dalam persidangan ini antara lain terkait dengan hasil audit program bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK tahun 2020 dan 2021 sampai 2022 oleh BPKP dan Itjen Kemendikbudristek beserta hasil tindak lanjutnya P32, P33, P34 dan P35 termasuk konfirmasi hasil audit BPKP tahun anggaran 2020, 2021 sampai 2022 P188, P189 dan P190 sekalipun sama-sama memiliki relevansi dengan tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan oleh termohon dalam dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi RI dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai tahun 2022, hakim pra-peradilan tidak memiliki kewenangan untuk menilai kualitas kekuatan pembuktiannya karena hal itu terkait materi perkara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah sah menurut hukum. 4. Sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon. Menimbang bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh termohon sebelum melakukan penahanan terhadap seorang tersangka diatur dalam pasal 21 KUHP. Menimbang bahwa alasan utama pemohon mendalilkan bahwa penahanan atas diri pemohon adalah tidak sah karena proses penyidikan dan penetapan tersangka atas diri pemohon tidak sah. Menimbang bahwa oleh karena proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon telah sesuai dengan prosedur yang berdasarkan hukum dan penetapan tersangka atas diri pemohon telah didasari atas minimal 2 alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP, maka selanjutnya termohon dapat menggunakan kewenangannya melakukan penahanan terhadap termohon. Menimbang bahwa berdasarkan bukti T79, Ketua Tim Penyidik yakni Erni Veronica Maramba telah mengirimkan nota dinas kepada Direktur Penyidikan pada tanggal 4 September 2025 perihal usul penahanan terhadap pemohon dengan pertimbangan alasan objektif yakni perbuatan tersangka merupakan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih dan penyidik menyampaikan kekhawatiran pemohon melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Menimbang bahwa alasan subjektif yang diatur dalam pasal 21 KUHP bersifat alternatif, sekalipun seorang tersangka terbukti kooperatif dalam memenuhi setiap panggilan pemeriksaan dan dengan adanya pencegahan terhadap permohon untuk berpergian ke luar negeri, bukti P185 dan P186, namun kekhawatiran dari aspek lain, misalnya melakukan perbuatan menghilangkan barang bukti, dapat saja terjadi. Dan kekhawatiran semacam ini dalam konteks pemberantasan korupsi yang merupakan tindak pidana yang sangat serius, menurut hakim dapat diterima sehingga penahanan terhadap pemohon adalah sah menurut hukum. Menimbang bahwa permohonan pemohon selebihnya, yakni mengenai perintah agar termohon tidak melimpahkan berkas perkara ke pengadilan sebelum permohonan pra-peradilan diputus,
dan agar hakim pra-peradilan memerintahkan termohon untuk menangguhkan atau mengalihkan penahanan pemohon bukan menjadi kewenangan hakim pra-peradilan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan pra-peradilan pemohon tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya ditolak. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 77, pasal 1 angka 2 ayat pasal 1 angka 2 dan angka 14, pasal 17, pasal 21, Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana, pasal 2 ayat 2 Perma nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili: 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 oleh Ketua Darpo Anesa, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Mangaran Apsi Mamora SHMH, panitera pengganti, serta dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan yang telah kami bacakan kepada kuasa pemohon dan termohon. Dengan selesainya pembacaan putusan ini, sidang pra-peradilan kami nyatakan selesai, dan saya mengucapkan terima kasih kepada para pemohon, kuasa pemohon dan kuasa termohon, serta hadirin sekalian yang sudah mengikuti persidangan ini dari awal sampai akhir dengan tertib sehingga persidangan berjalan dengan lancar. Sidang saya nyatakan selesai dan ditutup. Saudara, itu tadi sidang pembacaan putusan pra-peradilan Nadiem Makarim, di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menolak pra-peradilan Nadiem Makarim. Ada sejumlah pertimbangan yang bisa digarisbawahi dalam sidang pada hari ini, di mana diantaranya yang dibacakan oleh Majelis Hakim bahwa Nadiem Makarim awalnya memang belum pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini. Juga ada pertimbangan diperlukan parameter dalam pembuktian, ada juga keterangan para saksi dalam persidangan dan juga keterangan para ahli dalam persidangan yang turut menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan menolak pra-peradilan Nadiem Makarim. Di mana yang juga dibacakan terkait dengan pertimbangan atas putusan pra-peradilan, diantaranya terkait dengan bukti elektronik yang dihadirkan dalam persidangan, dan ada juga konfirmasi terkait dengan hasil audit pengadaan laptop Chromebook dalam kasus ini. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa status tersangka Nadiem Makarim sah menurut hukum dan proses hukum terus berlanjut. Keputusan Majelis Hakim ini juga sebelumnya diharapkan begitu oleh Kejaksaan Agung yang meminta Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus pra-peradilan Nadiem Makarim yang seadil-adilnya. Di mana Kejaksaan Agung sebelumnya meminta Hakim PN Jaksel memutuskan pra-peradilan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi Nadiem Makarim dengan seadil-adilnya pada sidang hari ini. Sejauh ini sebelumnya saudara, bahwa sidang pra-peradilan Nadiem Makarim berjalan dengan baik. Dari pihak Nadiem maupun Jaksa Kejaksaan Agung sudah selalu hadir dengan kesiapan penuh. Di mana sebelumnya memang yang dimohon oleh Nadiem meminta hakim mencabut statusnya sebagai tersangka, namun ini akhirnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditolak begitu permohonannya di pra-peradilan. Saudara, sebagai informasi bahwa sebelumnya Nadiem Makarim meminta hakim mencabut statusnya sebagai tersangka di kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook. Selain itu, jika perkara ini berlanjut, maka Nadiem memohon untuk mendapatkan penangguhan penahanan atau menjadi tahanan kota. Maka permohonan ini terjawab sudah bahwa putusannya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditolak. Hal tersebut, saudara,
terkait dengan permohonan Nadiem yang meminta hakim mencabut status tersangkanya, itu sempat disampaikan oleh tim kuasa hukum Nadiem Makarim dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat pekan lalu, yakni Hotman Paris yang hadir menjadi ketua dari tim kuasa hukum. Dalam petitum, kuasa hukum meminta hakim untuk menyatakan penetapan tersangka dan penahanan tidak sah serta cacat hukum, memerintahkan Kejagung untuk membebaskan Nadiem Makarim dari tahanan serta menghentikan penyidikan terhadapnya. Ia juga melanjutkan petitum bahwa agar hakim memerintahkan kepada Kejaksaan Agung untuk menghentikan penyidikan terhadap Nadiem Makarim. Tidak ketinggalan pula menyatakan bahwa Kejagung tidak berwenang untuk melakukan penyidikan maupun penahanan lebih lanjut. Namun permohonan-permohonan ini sudah terjawab pada sidang hari ini, di mana Majelis Hakim, saudara, sekali lagi menolak pra-peradilan Nadiem Makarim dengan berbagai pertimbangan, termasuk setelah adanya parameter dalam pembuktian, termasuk adanya keterangan para saksi dalam persidangan, adanya keterangan para ahli dalam persidangan, dan juga yang turut dihadirkan sejumlah bukti, termasuk bukti elektronik yang dihadirkan dalam persidangan. Dan ada konfirmasi hasil audit pengadilan laptop Chromebook. Dan langsung kita ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melihat bagaimana tanggapan dari istri Nadiem Makarim. Ayus. Mbak, handphonenya dong, Mbak. Geseran, Cuk. Negeri, tentunya saya, keluarga Mas Nadiem dan tim hukum hanya akan selalu melakukan dan mencari jalan melalui koridor hukum yang sudah diatur oleh undang-undang. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh doa dari teman-teman semuanya, dari keluarga kerabat kami, sehingga Mas Nadiem juga sampai di hari ini masih bisa berdiri bersama-sama biarpun terpisah jauh dari kami. Terima kasih sekali lagi, mohon doanya. Saudara, itu tadi tanggapan dari istri Nadiem Makarim seusai sidang pembacaan putusan pra-peradilan di mana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan Nadiem Makarim. Istri Nadiem tadi menyebutkan bahwa akan melakukan langkah selanjutnya sesuai dengan koridor hukum, namun tidak dijelaskan secara detail begitu apa lagi langkah yang akan dilakukan oleh pihak Nadiem Makarim. Seperti diketahui saudara, pada sidang yang berlangsung pada hari ini, sidang pra-peradilan Nadiem ini memang menghabiskan waktu yang cukup panjang begitu, di mana hari ini merupakan putusan dari pra-peradilan, di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan Nadiem. Tadi ada beberapa pertimbangan memang yang bisa digarisbawahi, yang dijelaskan dan dibacakan oleh Majelis Hakim, di antaranya terkait dengan bukti-bukti yang dihadirkan selama sidang pra-peradilan, termasuk salah satunya adalah bukti elektronik yang dihadirkan dalam persidangan, termasuk konfirmasi hasil audit pengadaan laptop Chromebook. Dengan bukti yang dihadirkan dan juga keterangan para saksi dalam persidangan, keterangan para ahli dalam persidangan, ini membuat hakim memutuskan bahwa status tersangka Nadiem ini sah menurut hukum dan proses hukum terus berlanjut. Saudara, jangan kemana-mana, Breaking News Kompas TV akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jalannya persidangan pra-peradilan masih normatif, artinya memang ketentuan perundangan mengenai pra-peradilan ya berdasarkan norma hukum positifnya memang seperti apa yang disampaikan oleh hakim. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami menegaskan sekali lagi sebagaimana disampaikan oleh hakim bahwa proses pra-peradilan ini
hanya menilai formil, ya. Jadi hanya menilai bagaimana proses penetapan tersangka dan apakah sudah ada minimal dua alat bukti sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Memang di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan dua bukti permulaan itu seperti apa. Dan memang ini adalah suatu kelemahan, ya, yang secara normatif memang sudah begitu adanya. Tadinya kita mengharapkan bahwa hakim akan melakukan terobosan hukum sehingga dapat memberikan suatu penemuan hukum, namun rupanya hakim tetap berpedoman kepada norma-norma positif sebagaimana ketentuan yang kaku tersebut. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa proses peradilan ini baru membuktikan administrasi daripada penetapan tersangka sebagaimana tadi juga sudah ditetapkan. Nah, dengan demikian maka kami sebagai penasihat hukum Pak Nadiem akan mempersiapkan, ya, alat-alat bukti yang tentunya akan memberikan pembuktian secara substansial nantinya di dalam pemeriksaan pokok perkara. Nah, kami juga akan menggunakan tindakan-tindakan hukum yang dimungkinkan oleh undang-undang jika memang di dalam rapat penasihat hukum nanti kita menemukan adanya hak-hak konstitusional dari Pak Nadiem yang belum terpenuhi. Nah, tentunya kami akan tetap mengikuti prosedur hukum yang ada di dalam membela hak konstitusional daripada Pak Nadiem, khususnya berkaitan dengan kerugian negara, perhitungan kerugian negara, karena sampai saat selesainya proses pra-peradilan belum dimajukan hasil perhitungan kerugian negara sebagai bukti permulaan di dalam penetapan tersangka. Nah, walaupun bagi kami hal ini merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan sebelum dilakukannya penetapan tersangka, namun dikarenakan undang-undang tidak menyatakan demikian, maka tentunya kami harus mengambil langkah-langkah hukum yang lain agar kepastian hukum dan persamaan hukum, ya, yang merupakan hak konstitusi dari Pak Nadiem dapat tetap dipenuhi. Demikian. Selanjutnya kan artinya persidangan yang dilakukan nantinya setelah P21 begitu ya Pak. Dan nanti mungkin kalau dari jaksa kan menyebutkan bahwa sebetulnya kerugian negara itu tidak harus dari LHKI ataupun juga dari BPK begitu yang memeriksa. Nah, nanti mungkin apa yang nanti akan disiapkan dari pihak Nadiem sendiri untuk di persidangan untuk membuktikan bahwa tidak adanya kerugian negara? Hakim tidak menyebutkan mengenai bagaimana alat bukti. Hakim hanya menyebutkan bahwa di dalam penetapan tersangka cukup penyidik, ya, memiliki minimal 2 alat bukti tanpa mempersyaratkan alat bukti seperti apa. Sepanjang alat bukti itu sesuai dengan 184 KUHP, maka sudah dinilai penetapan tersangkanya sudah berdasarkan ketentuan dan sudah sah. Itu. Jadi tidak menyebut mengenai alat bukti yang mana. Jadi habis ini akan menemui Mas Nadiem gitu Pak untuk memberitahukan atau seperti apa? Ya, sudah ada, kita ada pembagian tugas dari tim kuasa hukum yang memberi tahu mengenai hasil daripada peradilan ini ke Pak Nadiem. Ya. Ada lagi? Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Masih di ini, Nadiem masih dirawat atau masih pemulihan? Pak Nadiem masih Pak Nadiem sudah selesai ya. Ya, Pak Nadiem sudah
selesai menjalani operasi yang pertama dan kemudian saat ini pembantaran sudah selesai dan saat ini Pak Nadiem ada di dalam rutan kejaksaan. Ya. Di Kejari Jakarta Selatan. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saudara, itu tadi pernyataan dari Dodi Abdul Qadir, kuasa hukum Nadiem Makarim, di mana kuasa hukum Nadiem menyatakan begitu beberapa poin terkait dengan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak pra-peradilan Nadiem, di mana diantaranya ada proses pra-peradilan hanya menilai formil dan juga alat bukti yang tidak disebutkan dalam pengadilan, di mana Kejaksaan Agung sebelumnya juga membantah terkait tudingan ini bahwa ada penetapan tersangka Nadiem Makarim ini terkait dengan tanpa bukti dibantah, bahkan ada 4 alat bukti yang nanti akan dihadirkan. Saudara, demikian breaking news Kompas TV. Informasi lainnya terkait dengan putusan pra-peradilan Nadiem Makarim akan kami hadirkan di program-program kami selanjutnya. Saya Yan Rahman, terima kasih.